cara terbesar atau pintu gerbang terbesar untuk memutus rantai kemiskinan dalam keluarga harus punya pendidikan. Oke, selamat malam pemirsa Administratif Institute dimanapun berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam ini bersama tamu-tamu luar biasa kita. Malam ini sudah hadir di studio kita Adinda Saifullah, CEO dari Lampung Cerdas. Selamat malam, Dek. Selamat malam. Siap, ya. Izin pengen ngobrol-ngobrol banyak ini ya. Siap. Karena 2 hari ini kita dihebohkan dengan adanya berita bagaimana Adinda Saifullah ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa ya. Jadi menjadi CEO yang mendapatkan awards di Asia. Kita ingin mendengar cerita nih bagaimana, karena namanya Lampung Cerdas ini kan luar biasa membawa nama Lampung. Siap. Mungkin yang pertama kita pengen mendengar dulu dari Dek Saifullah. Apa itu Lampung Cerdas, kemudian mungkin latar belakangnya, kenapa didirikan ini, dan juga kalau memungkinkan bidang apa saja sih yang dilakukan oleh Lampung Cerdas ini sehingga bisa menjadi ya mendunia seperti ini. Ya gitu loh. Silakan Dek Saifullah. Siap. Jadi izin Kiai Ya. untuk coba sharing ya, menjawab tadi pertanyaan apa itu Lampung Cerdas dan latar belakang. Jadi satu hal yang kami syukuri banget. Betul. Jadi Lampung Cerdas itu per 2024 ini 10 tahun ya. Sudah 10 Sudah tahun, 10 1 dekade ya. Iya, 1 dekade nih kita prosesnya. Jadi awal mulanya dulu kita pengen ikut terlibat di dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Jadi dulu itu Saiful dan keluarga besar untuk bisa kuliah di Unila khususnya itu tuh kayak langka banget Ya, gitu. ya, Bahkan ya. di kampung kita dulu itu khususnya di tempat ayah cari rezeki gitu. Itu belum pernah dengar di kampung itu ada yang bisa kuliah. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, kalau dibilang pinter ya nggak pinter-pinter amat juga gitu. Nah, tapi Saiful bisa keterima di jalur undangan, kala itu namanya SNPTN, Oke. dan mendapatkan beasiswa bidik misi. Di Unila ya. Di Unila Oke, gitu. luar biasa ini beasiswa bidik misi. Bidik misi gitu. Sekarang udah berubah jadi KIP kuliah. Ya, KIP kuliah. Nah, jadi itu latar belakang awalnya. Saiful udah keterima kuliah tanpa tes, dapat beasiswa. Di fakultas apa itu? Di Fakultas FISIP, FISIP. jurusan Ilmu Oke, Pemerintahan. jurusan ilmu pemerintahan. Nah, itu pada tahun 2013. 2013. Nah, oke. terus Saiful alhamdulillah ketemu banyak teman-teman dari berbagai daerah. Saiful kepikiran, ternyata mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan cuma tugasnya guru dan dosen. Oh iya dong. Jadi Sudah. saya harus ambil bagian. Betul. Bingung dulu cari nama apa dan lain sebagainya hingga akhirnya tercetuslah Lampung Cerdas awalnya dulu Oke. itu. Nah, terus berjalan dari panti asuhan ke panti asuhan, dari sekolah ke sekolah. Apa itu maksudnya dari panti asuhan ke panti asuhan ini, gimana maksudnya? Karena kan kita belum punya akses, belum punya jaringan yang cukup, hingga akhirnya kita udah share aja motivasi, energi positif, kemudian informasi-informasi tentang kuliah. Harus punya pendidikan. Sampai di titik Saiful pada saat itu mengatakan bahwa cara terbesar atau pintu gerbang terbesar untuk memutus rantai kemiskinan dalam keluarga harus punya pendidikan. Oke. Nah, jadi dulu dari panti asuhan 1 sosialisasi ke panti asuhan 1 ya plus minus hampir 500 panti asuhan dulu. Di Lampung Di ini, Bandar Lampung. di Bandar Lampung. Oke. Nah, setelah dari situ masuk ke sekolah. Terus berkembang, tiba-tiba ini demand-nya ternyata gede. Gitu. Sampai di titik 2014 pertengahan kita bilang masuk kuliah itu mudah.
masuk kuliah itu murah. Mm-mm. Yang mahal itu dapetin informasi validnya. Betul. Yang susah itu konsisten menjalankan ritual-ritual untuk menuju kesuksesan Iya, itu. betul. Nah, maka terus sampai di situ Lampung Cerdas awalnya sebagai wadah, terus berkembang dia jadi LKP, terus Oke. berkembang jadi CP, Mm-mm. dan alhamdulillah sekarang jadilah dia PT. PT. Namanya Lampung Cerdas Mendunia. Oh, Gitu. luar Jadi biasa. kita punya spirit dari Lampung untuk Indonesia, dari Di Indonesia untuk mendunia. Oke, luar Gitu. biasa. Oke, jadi semangatnya pada saat itu adalah mendorong atau menyampaikan informasi bagaimana saudara-saudara kita itu Ya. bisa mendapatkan akses Akses pendidikan khususnya di jalur jalur undangan dan dapat dan lain-lain. beasiswa. Gitu. Dan ini betul. Karena saya juga kebetulan beberapa tahun terakhir itu jadi DPL KKN, masuk ke kampung-kampung. Betul. Memang kendala yang dihadapi oleh masyarakat kita itu informasi yang masih belum nyampe. Betul. Banyak sekali saudara-saudara kita di kampung-kampung itu yang tidak tahu kalau di Unila ini ada beasiswa bidik misi, ada KIP kuliah dan lain-lain. Kira-kira itu ya, Iya, yang dilakukan oleh Lampung Cerdas ini. Iya. Jadi mengadvokasi Iya, anak-anak ini gitu ya. Betul. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang berikutnya. Kemarin kan dapat penghargaan tuh. Siap, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya baca di sosial media Adinda Saiful ini mendapatkan award sebagai CEO terbaik di kategori millennial choice Iya. ya di bidang pendidikan. Oke. Iya. Mungkin kira-kira apa tuh penghargaan itu, kenapa bisa dapat penghargaan itu dan kontribusi apa Ya. yang dilakukan oleh Lampung Cerdas hingga dipilih menjadi penerima award ini. Oke. Iya, jadi alhamdulillah dengan proses yang panjang sejak 2015 sampai dengan 2019 sebelum Covid Oke. itu kita setiap tahun itu selalu ada program. Dulu bentuknya masih offline ya. Jadi kita selalu pakai Unila. Di beberapa momen kita itu booking sampai 4 fakultas. Oke. Jadi kita pakai FISIP, kita pakai hukum, kita pakai teknik, kita pakai pertanian, plus GSG full dalam satu hari itu. Untuk sosialisasi, motivasi, plus membuat mapping. Kalau kita sebutnya tes minat dan bakat siswa pelajar SMA kelas 12 khususnya yang mau melanjutkan kuliah. Oke. Karena hasil risetnya di Indonesia ini 87% mahasiswa salah di dalam memilih jurusan. Oh, oke. Jadi kita mengadvokasi siswa-siswa Masuk ke situ untuk tahu jurusan ini. Jurusannya ini yang tepat, minatnya apa, passionate-nya di mana gitu. Termasuk ke kesetatan juga mungkin. Ya, termasuk ke bagian itunya juga. Okay. Nah, jadi itu alhamdulillah setiap event kita itu paling sedikit 5.000, paling banyak rekor kita 8.700 dalam satu hari, dan itu momentum. Offline. Oh, luar biasa. Oke, gitu. Nah, sampai di titik kita punya kejadian dulu itu di luar skenario, kita nggak tahu menau urusan politik dulu. Event kita itu bertepatan dengan pelantikan Pak Jokowi di tahun 2019. Oke. Jadi kami kaget, dari Polda panggil kami, dari Polresta panggil kami dikira memobilisasi massa. Iya, 7.000 ya. Ya, jadi tapi kita clear, urusan itu selesai. Tiba-tiba Covid, oke. Kita berawal dari Covid itu berpikir, ini jadi masalah ini kayaknya. Gimana kita mau buat acara offline? Tapi alhamdulillah kita shifting ke digital. Yang tadinya 2019, 2018 dan sebelumnya mentok-mentok peserta kita itu dalam 1 tahun semua agenda, semua program itu paling 30.000 siswa ya. Pada sebelum Covid. Sebelum Covid. Ya, kan full offline tuh. Jadi mentok-mentok itu 30.000 siswa. Tapi gara-gara Covid dalam waktu 5 bulan kita hampir 800 siswa ya. 800.000 siswa, sorry. Iya, 800.000 siswa.
yang ikut yang ikut kegiatan di itu. program-program kita itu. Nah, terus proses 2022 alhamdulillah kita ikut salah satu program yang itu cukup panjang prosesnya dan kita mendapatkan award. Oke. Gitu. Jadi business winner terkait dengan edukasi. Oke. Nah, kemudian terus proses itu kita ditawarkan mau ngikut program nggak, tapi ini cukup panjang tuh prosesnya untuk level Asia. Oke. Nah, maka kita ikut kemarin itu ada sekitar 4 negara yang ikut. Ya ikut ya. Ya, Indonesia, kemudian Singapura, Filipina, dan Malaysia. Malaysia. Nah, kemudian dengan proses yang panjang, kurasi yang panjang, kemudian wawancara dan berkas yang cukup Iya, betul. menantang, alhamdulillah nggak disangka juga 3 minggu terakhir dapat email, kita dapat undangan untuk penyerahan award gitu. Top Millennial Choice in Education Program gitu. Jadi dan ini dari lembaga yang memberi award namanya Asia Media Award. iya. Oh, Jadi Asia Media Award berkolaborasi dengan Indonesian Magazine Award. Gitu. Nah, dengan proses itu akhirnya kita banyak bernetwork, itu paling pentingnya sebenarnya. Jadi kita di sana ketemu dengan teman-teman dari Malaysia, teman-teman dari Filipina. Kita akhirnya berjejaring. Yang bergerak di bidang yang bergerak sama, di bidang hal-hal edukasi. yang sama ya. Gitu, yang bergerak di bidang edukasi. Mengadvokasi generasi muda dalam pemilihan pendidikan atau juga melanjutkan pendidikan. Iya, gitu. Jadi ada yang dari sisi untuk melanjutkan pendidikan, tapi ada juga yang dari sisi penajaman skill. Oke. Gitu, karena Lampung Cerdas di sisi kan kita udah punya data. Jadi program pertama itu pendampingan untuk masuk perguruan tinggi melalui jalur undangan. Siswa itu tahunya cuma satu jalur undangan. Tapi ketika kita exercise lebih detail, itu setiap kampus banyak beda-beda opportunity dan beda-beda. Betul. Gitu. Jadi itu informasi yang nggak terlalu terbuka. Iya, nggak usah jauh-jauh. Mungkin kalau ditanya di Unila ada beasiswa apa aja sih? Nah, iya. Banyak yang nggak tahu. Iya. Jadi saya pikir memang ini luar biasa sekali. Ini sangat sejalan sama visinya Administrative Institute ya, mengadvokasi kebaikan. Betul. Oke, deh saya pun lanjut dulu. Kita Siap. ngopi Pak. Siap. Ini kopi tuh. Ada kopi dari Nuono Coffee. Nuono Coffee. Ini kopi Pas. mantap gitu ya. Ini ada aren-arennya ya. Iya, Mantap. Ya. Mantap betul. Kalau ada masalah semua bisa kita selesaikan. Tapi ngopi dulu dong. Tadi sudah cukup jelas lah kenapa bisa Lampung Cerdas dapat award ini, sudah cukup jelas karena kontribusinya luar biasa ya dalam membangun dan memberikan informasi kepada anak-anak muda kita. Sekaligus ini Saiful minta doa juga nih sama Kiai. Terlepas dari hal lain, ini profesor nih Kiai. Jadi betul-betul di akademik itu paten banget lah. Jadi kita minta doa juga dalam proses kemarin di Jakarta bernetwork. Salah satu program kita itu disarankan banyak teman-teman untuk diajukan ke MURI. Oke. Gitu. Ini lagi proses ini ya. Mohon doa. Apa itu kategorinya kalau Jadi, boleh tahu? kita ada satu program di luar ekspektasi kita. Program edukasi ini dilakukan serentak dalam satu waktu, dalam satu momentum, dan itu terbanyak di Indonesia. Berapa? 216.336. 216. Itu dalam satu momentum itu ya. Itu kalau offline. Kalau offline udah nggak kebayang. Jadi kita akan mencoba ya mendapatkan MURI sebagai peserta pelatihan. Edukasi terbanyak ya, pada saat yang bersamaan 216.336 siswa. Oke guys, kita dukung ini Lampung Cerdas mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ini dari Saiful. Kira-kira sampai saat ini apa sih success story dari peserta-peserta terhadap apa yang diadvokasi oleh Lampung Cerdas ini? Oke, iya. Jadi kalau kita bicara tentang sukses story terlebih ini udah 10 tahun ya. Iya, betul. Itu banyak banget. Banyak banget. Banyak banget, luar biasa. Dan bahkan kami selalu
melihat dan merasakan di setiap tahunnya itu yang telepon kami, yang video call dengan kami itu bukan anaknya, bukan siswanya, tapi orang tuanya. Waduh, Jadi bahagia, luar nangis biasa. mereka mengatakan terima kasih, kami nggak menyangka dari desa, nggak mungkin bisa kuliah. Bahkan pas masuk pendampingan kami itu, ya debat dulu, orang tuanya nggak ngizinin untuk kuliah, biaya mahal, orang tua cuman buruh, tapi kami selalu support bahwa punya banyak jalan. Ya, jalan dan informasi itu yang bisa memberikan akses dia. Iya, Betul. dan alhamdulillah salah satu contoh itu baru-baru ini itu Hilda namanya, salah satu bidan kami, dia dari Bali, dari Sulawesi sana. Orang tuanya sengaja telepon sampai nangis-nangis sambil video call menunjukkan rumahnya papan kecil, kemudian nggak mungkin kepikiran mau kuliah. Tiba-tiba gabung di dalam pendampingan kami selama 9 bulan. Alhamdulillah anaknya bisa keterima dan dapat beasiswa. Gitu. Nah, hingga akhirnya luar biasa, guys. sampai titik sekarang itu udah ribuan orang lebih, Ya, bahkan mungkin puluh ribuan orang yang mengalami itu, hingga akhirnya kami di kantor selalu bersepakat bahwa ingat, kalau kita ngebantu 10.000 orang, sebenarnya kita bukan sekedar membantu 10.000 orang, tapi kita sedang membantu 10.000 keluarga besar yang ada di Indonesia. Betul. Gitu. Karena kalau mereka keterima, yang bahagia bapaknya, ibunya, pamannya, adeknya gitu. Dan tidak hanya itu, mungkin nanti dia jadi edukator yang mendidik anak-anak lagi. Ini banyak sekali runtutannya. Betul. Saya memang percaya betul. Kita sedikit pun perbuatan baik itu akan memiliki impact yang luar biasa, apapun sekecil itu. Betul. Oke, terakhir di Saiful, mungkin ada saran-saran kepada milenial kita, apa yang perlu mereka lakukan supaya mereka tadi bisa masuk ke, kalau istilah dari Saiful tadi, gerbang pengentasan kemiskinan itu. Nah, gimana caranya itu mungkin? Iya, jadi pada prinsip ini bukan dalam konteks menasehati atau mengajari, tapi sama-sama kita mengingatkan. Yang jelas satu hal yang Saiful lihat setelah ngobrol dengan banyak orang sukses, kesimpulan Saiful itu ternyata orang kaya, orang sukses, orang pintar, bahkan orang beriman itu minoritas. Jadi kita lihat di lingkungan kita, harus mulai bernyaman-nyaman dengan suasana minoritas itu. Bisa jadi jalan yang kita tempuh itu berat, tapi salah satu cara untuk sampai di puncak, ya kita harus mendaki. Gitu. Nah, jadi note yang menjadi satu catatan Saiful adalah kalau orang lain males baca buku, kita paksakan baca buku. Kalau orang lain sukanya bangun siang, ini milenials biasanya malam nggak tidur, bangunnya agak siang biasanya gitu. Kita harus paksa. Ya kita lihat orang-orang sukses, bahkan Hotman Paris sekalipun istilahnya gitu. Nih jam 3 udah berenang tuh. Kita baru mau tidur. Gitu. Jadi satu itu terkait dengan saling mengingatkan satu sama lain. Yang kedua, kalau bicara dengan anak muda, itu nggak boleh blaming. Mengeluh itu tuh satu hal yang kesannya mudah banget kita lakukan. Capek lah, entar lah, gitu. Jadi upayain itu betul-betul Saiful install, nggak boleh ngeluh. Di sisi lain mungkin ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu harus punya mimpi. Yang clear, yang mimpi itu menjadi trigger. Jadi Saiful itu kadang-kadang punya mimpi udah gede, Saiful tulis di kamar. Jadi kalau pas lagi males bangun pagi, ya gimana lu mau capai mimpi itu kalau lu males-malesan. Gitu. Kalau tiba-tiba lagi nggak punya motivasi, langsung ingat gimana mau dapat capaian itu. Nah, jadi itu mimpi itu penting banget. Bahkan di sisi lain Saiful itu bilang, wajib bermimpi yang besar. Karena salah satu tanda kita percaya bahwa Tuhan kita maha besar. Lah kalau kita mimpi besar aja nggak berani, ya sama mimpi aja. Berani, sama aja kita kayak nggak percaya Tuhan kita maha besar. Kira-kira gitu ya. Ini menarik, tapi saya ingin garis bawahi, guys, ya. Apa yang disampaikan tadi, bahwa puncak itu adanya
di akhir jalan yang mendaki. Betul. Jadi mendakilah kalau Ya. kamu ingin ke puncak. Betul. Karena tidak ada pilihan lain buat kamu. Ya. Kalau kamu ingin sampai di puncak, maka kamu harus mendaki. Saya kira itu. Siap. Ya. Terima kasih Adinda Ya, Saiful. sama juga. Mudah-mudahan Sukses ini selalu. bisa menginspirasi Amin, anak-anak muda amin, kita. amin, amin. Oke, guys, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.